Intinya adalah konvergensi beberapa teknologi menjadi satu, cyber physical system. Definisi resmi nggak ada, bahkan World Economic Forum juga nggak menyebutkan secara jelas definisinya seperti apa. Tapi ada beberapa teknologi yang menjadi dasar ya. Jadi kalau kita pakai layer-layer ya, katakanlah paling bawah ini logical layer, ya, kayak seperti otak kita gitu ya. Itu adalah artificial intelligence, teknologi yang berhubungan dengan artificial intelligence. Yang kemudian connectivity, karena ini menjadi ciri khas industrial IoT ya. Apa itu connectivity ya? Tentunya disitulah seperti kayak cloud computing, big data dan sebagainya. Dan di atasnya layer yang ketiga itu adalah physical layers. Itu yang bisa kita lihat, bisa kita raba, seperti virtual reality atau augmented virtual reality, additive manufacturing ya. Contohnya adalah 3D printing. Kemudian robot, yang smart robot ya. Yang sekarang ini bahkan collaborative robot, ya, cobot istilahnya. Nah, itu adalah teknologi-teknologi yang mendasari perkembangan teknologi industri 4.0. Contohnya sekarang makin fleksibel. Zaman dulu kan kalau pesan kaos, pesan mobil, itu pesan satu itu khusus untuk dikostumisasi itu sulit ya. Ada minimum order zaman dulu ya. Mobil juga gitu, warnanya nggak bisa, misalnya pintu kiri dan pintu kanan berbeda ya, atau catnya warnanya berbeda. Yang atas misalnya dikasih warna corak batik gitu ya, pinggir-pinggirnya mungkin corak loreng gitu, agak sulit. Nah kalau sekarang dengan tawaran fleksibilitas yang diberikan oleh teknologi tadi, itu sangat memungkinkan ya. Kemudian sekarang kita lihat tadi dari sisi logistik juga sangat berpengaruh. Sekarang orang dari jauh sudah tahu apa di dalam isi suatu kontainer ya, dengan pakai augmented virtual reality itu langsung seperti kayak HP itu ditempelkan gitu saja, keluar informasinya apa. Karena di situ udah dipasangi sensor-sensor. Jadi proses dwelling time sih diharapkan juga akan lebih mudah ya, lebih cepat. Di masa depan memang company-company yang berbasis high-tech inilah yang akan menguasai dunia. Nah, hal-hal ini jelas akan merubah landscape dari industri. Tidak hanya industri sih, tapi semua sektor, termasuk pariwisata, termasuk dari properti ya, mampu menghemat misalnya pemakaian energi ya. Jadi kalau orangnya nggak ada atau orangnya hanya 3 orang, nanti dengan sensor tertentu, dengan teknologi tertentu dia cukup AC-nya hanya sekian, cahayanya juga dikurangi misalnya ya, intensitasnya atau luminitasnya ya dengan sekian. Itu kan juga lama-lama kalau dihitung besaran jumlah orang Indonesia sekian ratus juta, itu kan kalau dihitung-hitung berapa penghematan bisa terjadi. Revolusi industri keempat seperti halnya revolusi-revolusi sebelumnya, tujuan utamanya adalah meningkatkan produktivitas ya, meningkatkan efisiensi, dan meningkatkan otomatis adalah competitiveness, daya saing. Ya kembali lagi ini tergantung dari industrinya. Kalau mereka merasa cukup, saya di 3 aja sudah profitability saya udah bagus, ya tentunya mereka juga akan enggan untuk beralih ke 4.0. Jadi dasarnya kembali lagi, tidak ada paksaan dalam melaksanakan industri 4.0 ini. Hanya saja teknologi ini kan nggak bisa nunggu, teknologi terus jalan. Kalau nggak ngikutin ya tertinggal kereta, ya seperti itu. Dan menurut Klaus Schwab, ini bukunya ini karena memang ini adalah referensi utama ya kalau di industri 4.0, dia mengatakan ini adalah yang paling signifikan yang pernah terjadi mempengaruhi peradaban manusia. Tidak bukan ancaman yang terlalu serius sebetulnya. Dengan syaratnya ada syaratnya. Kita sudah mulai bersiap-siap untuk itu. Jadi kita lakukan upskilling dan reskilling dari kemampuan kita saat ini, disesuaikan dengan tuntutan yang ke depan. Jadi optimis aja lah kalau saya sih ya.